Saudara Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Tiongkok dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Kamis malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan dukungan untuk Timnas menuju Piala Dunia terus mengalir dari supporter di berbagai penjuru. Di antaranya di Tokyo, Jepang, saudara, ada Garuda yang memantau jalannya pertandingan Timnas versus Tiongkok. Lalu seperti apa keseruan nonton bareng Timnas versus Tiongkok di sana? Kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Swasta Putra Dianto dari Garuda Cafe Tokyo, Jepang. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Dianto. Selamat malam. Seperti apa keseruan nonton bareng di Jepang? Ya, di sini sudah sangat ramai sekali, banyak warga Indonesia antusias sekali menonton bareng nobar di salah satu tempat di Tokyo, Jepang. Semuanya dari Indonesia. Dan semuanya di sini banyak orang dari berbagai macam, yang dari Jakarta, dari Jawa, Cirebon, lengkap ini. Ramai sekali ya Mas Dianto ya di sana ya? Ramai sekali, betul, ramai sekali. Ini kan di Tokyo, Jepang, apakah memang yang nonton di sana ini WNI yang berada di Tokyo saja atau dari kota-kota lainnya di Jepang yang sengaja untuk datang ke lokasi itu untuk nobar? Warga WNI yang paling banyak. Tapi bukan hanya dari Tokyo ya? Ya. Bukan hanya yang memang tinggal di Tokyo aja, tapi juga di kota-kota lainnya akhirnya menuju ke Tokyo betul. untuk nonton bareng. Iya, betul. Dari setiap daerah di luar Tokyo juga semua ngumpulnya di sini. Mas Dianto, pastinya tentunya harapannya Timnas Indonesia ini menang ya lawan Tiongkok. Ya, pasti harus menang. Lalu kan setelah ini nanti Indonesia akan bertemu dan berhadapan dengan Jepang. Nah, bagaimana persiapan supporter Jepang menghadapi di mana timnas Jepangnya akan menghadapi Indonesia? Ya, semua sangat antusias sekali, sangat persiapan sangat lengkap, atribut-atribut bendera Indonesia semua. Di sekarang semuanya sangat antusias. Akan ada rencana nggak Mas untuk nonton langsung di stadion saat Indonesia Ya, melawan nanti Jepang? semua akan nonton bareng langsung ke stadion di Osaka. Sudah ada yang koordinasi atau koordinatorin untuk nonton bareng di sana di stadion langsung? Oh ya, kebetulan kita di sini ada komunitas dari Garuda Jepang. Jadi tiap kita ada komunitas, itu semua nanti ikut nobar nonton langsung ke Osaka, Jepang. Untuk persiapan nobar sudah ada Korea khusus atau persiapan khusus nggak? Sudah ada. Apa saja Mas Dianto? Ya, jadi Garuda Jepang bekerjasama juga sama KBRI Tokyo untuk mengadakan nonton baru langsung di stadion. Koreo atau persiapan khusus yang disiapkan khusus untuk mendukung timnas nanti melawan Jepang apa saja? Tentunya pasti ada bendera dan atribut-atribut yang belakang ini Garuda Jepang. Kita punya komunitas juga di Tokyo, begitu. Kalau dari supporter Indonesia di Jepang saat ini harapannya ini Indonesia dapat unggul berapa poin dari dari Tiongkok dalam pertandingan laga malam hari ini? Maaf, dengar. Skornya berapa Mas kira-kira diharapkan? Skor 3-0. Untuk lawan Tiongkok malam ini 3-0 gitu ya, diprediksi harapannya. Kalau untuk nanti lawan Jepang, berapa skor yang diinginkan? Kalau nanti lawan Jepang, dari supporter Timnas Indonesia di Jepang ini, kepinginnya atau harapannya berapa skor yang bisa didapat Timnas lawan Jepang nanti? Mas Dianto? Ya, seperti ini adalah euforia atau kemeriahan, kebahagiaan para pendukung supporter Timnas Indonesia di Jepang yang sedang mendukung timnas atau skuad Garuda ini berlaga melawan Tiongkok
di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Memang dukungan untuk timnas Indonesia ini terus berdatangan, saudara, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya pendukung yang datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno saja untuk mendukung tim kesayangan timnas Indonesia ini bisa menaklukkan Tiongkok pada laga malam hari ini, tetapi juga dukungan datang dari supporter fanatik timnas Indonesia di Tokyo, Jepang. Baik, terima kasih Mas Swasta Putra Dianto dari Garuda Cafe Tokyo, Jepang. Terima kasih banyak. Terima kasih supporter Garuda di Jepang, Mas Swasta Putra Dianto. Kita sama-sama berharap dan sama-sama berjuang ya untuk bisa mendoakan timnas juara atau menang dalam laga malam hari ini. Terima kasih. Dan saudara, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana kemeriahan di Tokyo, Jepang untuk mendukung tim kesayangan timnas Indonesia dalam laga melawan Tiongkok. Lalu kita akan lihat bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Suara Azani dan juru kamera Aufa Farid di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, Suara. Seperti apa, Suara, suasana kemeriahan di Stadion GBK pasca Indonesia ini unggul 1-0 atas Tiongkok? Ole, 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 ole. Baru saja terdengar peluit panjang yang artinya Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok dengan poin 1-0 yang memang ini dicetak gol oleh Ole Romendy. Dan saat ini memang suasana sudah mulai semakin gemuruh ya, walaupun beberapa memang sudah ada yang keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian ada beberapa yang masih di dalam untuk menyanyikan yel-yel yang luar biasa. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Aufa Farid. Bagaimana suasana saat ini? Memang cukup banyak begitu yang sudah keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan memang tadi di awal sebelum bahkan pertandingan selesai itu sekitar menit ke-70 ini supporter dari Tiongkok sudah mulai keluar pertama begitu ya dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan sampai saat ini memang kami masih menunggu kemeriahan yang nantinya akan ditunjukkan dari supporter timnas Indonesia seperti yel-yel, kemudian nanti pastinya akan ada menyanyikan lagu-lagu kemeriahan begitu ya, karena tadi memang dari pertandingan yang dimainkan oleh Indonesia yang cukup cantik. Awalnya ini kami curiga begitu ya, kenapa beberapa pemain yang dijagokan seperti Max Hilgers, kemudian Beckham Putra tidak dimainkan di babak pertama, kemudian ternyata Ricky Kambuaya masuk begitu ya, menjadikan ini artinya membuat kita kemudian menggerakkan maksudnya kemudian nantinya Ricky Kambuaya akan membantu begitu ya bersama dengan Egy yang akhirnya menghasilkan tendangan penalti dari yang kemudian dieksekusi dengan cantik oleh Romendy. Dan ini coba kami akan mencari begitu ya pendukung timnas Indonesia yang sudah mulai keluar, dan coba kami cari yang seru ya begitu ya, yang kemudian pendapatnya apakah ini mereka senang begitu, dan kemudian gimana permainan dari Indonesia dan kemudian dari Tiongkok juga. Oke, halo Mas, boleh dong Mas ngobrol sedikit, Bapak? Boleh Bapak? Ternyata masih langsung jalan. Mas, boleh Mas ngobrol sedikit dari Kompas TV? Oke, ternyata ini masih beberapa memang masih lanjut gitu ya, karena memang di sini biar agar tidak ada penumpukan, di sini juga para petugas juga sudah mulai bersiap untuk mengamankan agar tidak adanya penumpukan. Memang diarahkan langsung untuk berjalan keluar, dan nantinya pasti di luar akan ada sorak-sorai juga dari supporter timnas Indonesia maupun supporter timnas Tiongkok bahkan.
Dan memang tadi di permainan yang kami saksikan secara langsung di Gelora Bung Karno ini, dari babak kedua di menit ke-75 tadi sempat ada pergantian permain oleh Kevin Dix dan Beckham Putra masuk untuk menggantikan Tom Haye dan Yakob Sayuri, yang artinya ini menambahkan semangat baru begitu dari timnas Indonesia, walaupun sudah mencetak gol di menit terakhir babak pertama ya ini, tapi kemudian supporter timnas semakin senang lagi karena ada pergantian pemain begitu. Dan kemudian memang jika kami lihat statistik dari babak pertama, Indonesia ini mengungguli menguasai bola dengan 56% bahkan, dan kemudian tetapi di babak kedua memang Tiongkok ini menguasai bola lebih banyak yaitu 52%. Artinya memang di sini ada permainan sengit yang diberikan oleh timnas Indonesia maupun timnas Tiongkok. Iya, suara ini terlihat memang supporter dari timnas Indonesia berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ini langsung keluar dan langsung pulang seperti itu. Apakah memang tidak ada rencana atau acara lain yang disiapkan oleh para pendukung untuk merayakan kemenangan setelah melawan atau menaklukkan Tiongkok? Ya, memang dari yang kami pantau sampai saat ini, beberapa dari supporter timnas Indonesia maupun timnas Tiongkok ini sudah langsung keluar, tetapi yang berada di dalam kami masih terdengar suara nyanyian-nyanyian yel-yel, dan kemudian ada gemuruh teriakan-teriakan bangga dan senang begitu. Tetapi memang yang di sini diarahkan untuk langsung keluar, dan nantinya jika ingin melakukan yel-yel, kemudian ingin melakukan koreografi juga bisa di bagian luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena di sini memang diamankan oleh petugas agar tidak adanya penumpukan, agar nantinya saat pulang kemudian lalu lintas juga lancar begitu. Iya, suara Anda yang berada di sana dan menyaksikan langsung bagaimana dukungan dari para supporter ini untuk timnas Indonesia. Bisa Anda ceritakan bagaimana euforia yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat gol buat timnas Indonesia ini tercipta dari Ole Romeni? Ya, memang euforia ini tidak kami rasakan tidak hanya saat pencetak gol, bahkan dari awal kick off pada pukul 20.45 ini supporter timnas Indonesia termasuk dari La Grande kemudian Ultras ini memang sangat gemuruh meneriakan terus mensupport gitu ya, memberikan dukungan yang luar biasa. Bahkan kami para supporter yang tidak termasuk Ultras maupun La Grande ini juga ikut nyanyikan lagu-lagu Indonesia, lagu nasional, kemudian juga nyanyikan lagu-lagu yel-yel yang biasa dinyanyikan. Dan kemudian tepat saat Ole Romeni berhasil mencetak gol, itu sangat luar biasa sekali. Semua berteriak, semua berdiri dari kursi masing-masing, dan kemudian sangat mengeluarkan rasa bangga, dan kemudian terus menyanyikan bahkan saat timnas Tiongkok kembali menguasai bola. Ini pendukung timnas Indonesia terus menyanyikan lagu yel-yel, lagu-lagu nasional yang menambahkan semangat bagi para pemain. Dan memang sampai saat ini juga masih terus terdengar dari dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno keseruan yang terjadi di sana, dan nantinya akan terus hingga malam nanti pasti akan terus dinyanyikan dan digemuruhkan di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Suara kemeriahan yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno sepertinya tidak hanya terjadi di dalam stadion saja, tetapi juga di luar atau di area Gelora Bung Karno ini juga ramai didatangi, dan banyak sekali supporter yang tidak bisa masuk ini akhirnya berkumpul di sana. Ini bagaimana selama laga berlangsung? Mereka seperti apa mengharapkan dan menunggu dan melihat, menyaksikan bersama ini laga timnas Indonesia melawan Tiongkok? Ya, memang beberapa pendukung timnas Indonesia yang tidak mendapatkan tiket dan akhirnya berakhir menonton di layar lebar bagian luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini memang keseruannya masih tetap berasa begitu ya.
juga menyanyikan lagu Yel-Yel sama seperti halnya dengan saat di dalam stadion utama gitu. Dan di sini juga berasa kebersamaannya karena masyarakat luas juga terbuka untuk menonton bersama. Dan di sini pastinya juga ada komentator-komentator yang lucu gitu ya, yang bisa memberikan menjadi komentator di saat di lapangan begitu. Jadi memang di bagian luar Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga mendapatkan euforianya, kesenangannya, kebanggaannya ketika Indonesia mencetak gol di menit terakhir babak pertama. Suara, lalu saat ini bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan di sana untuk bisa tetap menjaga kondusivitas di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Ya, sampai saat ini proses pengamanan memang bisa ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Aufa Farid. Di sini ada polisi yang berjaga begitu ya, memantau agar tidak adanya kerusuhan atau euforia yang terlalu berlebihan begitu. Jadi di sini diarahkan juga ke pintu-pintu bagian keluar. Jadi di tempat kami berada ini di pintu kuning, ini memang tidak diperkenankan untuk keluar melalui sini, jadi diarahkan untuk menuju Plaza Utara, dan kemudian nantinya ada beberapa pintu lainnya yang bisa digunakan oleh supporter untuk kemudian mengarah keluar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan sampai saat ini memang masih bergiliran begitu untuk